Kuda-kuda Juventus beri kontrak baru tahan Rabiot agar tak diambil Arsenal. Raksasa Liga Italia, Juventus disebut mulai berusaha untuk memberikan kontrak baru bagi Adrien Rabiot yang terus digoda Arsenal. Juventus kini mulai memberikan tawaran baru untuk gelandang timnas Prancis, Adrien Rabiot jelang bursa transfer Januari 2024 nanti. Adrien Rabiot belakangan disebut tengah jadi incaran Arsenal yang memang membutuhkan gelandang baru. Niat Arsenal mendatangkan Rabiot kabarnya karena membutuhkan gelandang baru untuk memperkuat lini tengah. Kini, Arsenal memiliki gelandang-gelandang top Eropa dengan beberapa peran berbeda yang mendukung lini tengahnya. Sebut saja Declan Rice yang belakangan menjadi andalan Arsenal di posisi gelandang bertahan dan mampu menjadi perebut bola. Arsenal juga memiliki gelandang bertipe cepat, seperti Kai Havertz dan Martin Odegaard yang bisa bergerak dengan baik. Hanya saja, Adrien Rabiot yang cenderung statis dan jarang bergerak ketika mengumpan menjadi salah satu kepingan yang hilang dari pertahanan Arsenal. Kondisi inilah yang membuat Arsenal langsung berusaha mendatangkan Adrien Rabiot di bursa transfer Januari 2024 nanti. Namun, Juventus juga punya jurus untuk mempertahankan Adrien Rabiot yang menjadi salah satu pemain penting di tubuh tim. Kabarnya, seperti dilansir dari Daily Mail, Juventus akan memberikan kontrak baru untuk Rabiot sebelum bursa transfer Januari 2024 ini dimulai. Kontrak ini kabarnya akan membuat Rabiot bertahan, mengingat dirinya akan diberikan perpanjangan selama 28 tahun. Tentu saja, ini merupakan usaha kedua Juventus untuk terus menahan Adrien Rabiot yang juga sempat nyaris bergabung ke Liga Inggris ketika coba dibeli Manchester United. Dengan kata lain, Arsenal harus berusaha keras untuk mendatangkan Adrien Rabiot jika Juventus memberikan perpanjangan kontrak. Arsenal kemudian harus menggelontorkan dana besar hanya untuk menggaet Adrien Rabiot di bursa transfer Januari 2024 ini. Tegener sendiri juga kembali tampil bagus ketika dibesut Mikel Arteta dengan mampu menduduki peringkat ketiga Liga Inggris. Arsenal bahkan punya peluang untuk merangsek ke puncak klasemen Liga Inggris, dengan harapan Manchester City kalah pada pertandingan berikutnya. Arsenal sendiri belakangan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan demi bisa bertahan di 4 besar Liga Inggris. Untuk itu, Arsenal perlu mendatangkan pemain baru di bursa transfer Januari 2024 demi memperkuat tim. Tentu saja, Adrien Rabiot menjadi salah satu target menarik yang bisa didatangkan oleh Arsenal di bursa transfer Januari 2024. Negosiasi alot bisa saja dilakukan oleh Arsenal dan Juventus untuk gelandang timnas Prancis, Adrien Rabiot. Penggemar Juventus mengecam Allegri atas komentarnya pasca pertandingan. Max Allegri mendapat kritik dari pendukung Juventus atas tanggapannya terhadap hasil imbang tim melawan Atalanta pada akhir pekan. Meski hanya kalah satu pertandingan musim ini, Juventus menghadapi pertandingan yang menantang di Bergamo, sebuah pertandingan yang dianggap berpotensi rumit, mirip dengan kekalahan mereka sebelumnya dari Sassuolo. Tim asuhan Allegri bertujuan untuk menghindari kekalahan pada tahap musim ini, namun penampilan mereka saat bermain imbang tanpa gol melawan Atalanta tidak terlalu menonjol. Meski begitu, Allegri mengaku puas dengan hasil tersebut. Namun, menurut Football Italia, para penggemar Juventus terkejut bahwa manajer mereka merasa bangga dengan hasil imbang tanpa gol melawan Atalanta, dan beberapa menyatakan kekecewaan atas standar tim yang tampaknya menurun di bawah manajemennya. Bahkan ada seruan agar Allegri segera meninggalkan klub karena menerima hasil tersebut. Kami adalah salah satu klub top dunia, dan fans berhak untuk menuntut yang terbaik setiap saat. Namun, tim ini masih dalam proses dan mungkin ada hasil yang lebih buruk daripada hasil imbang. Jose Mourinho iri dengan Massimiliano Allegri punya banyak bek di Juventus. Pelatih AS Roma, Jose Mourinho, iri dengan Massimiliano Allegri yang punya banyak bek di Juventus. Sehingga, lebih diuntungkan di Liga Italia, Serie A, 2023 hingga 2024. Jose Mourinho belakangan ini dipusingkan dengan badai cedera yang dialami AS Roma. Situasi yang tidak berbeda jauh dengan Massimiliano Allegri di Juventus. Kendati demikian, Jose Mourinho mengungkapkan perbedaan yang dirasakan olehnya dengan Massimiliano Allegri dalam menjalani ajang Liga Italia 2023 hingga 2024. Dilansir dari akun Twitter resmi milik Fabrizio Romano, Mourinho menyebutkan bahwa pelatih Juventus lebih diuntungkan di Liga Italia musim ini. Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi fakta apabila Allegri memiliki kedalaman skuad yang lebih baik dibandingkan dengan AS Roma. Selain itu, Jose Mourinho dipusingkan dengan cedera Diego Llorente,
Chris Smalling, dan Maras Kumbulla, yang semuanya adalah andalan AS Roma. Keadaan itu memicu Jose Mourinho iri dengan keadaan menguntungkan Massimiliano Allegri di Juventus yang punya banyak cadangan. Pasalnya, Allegri masih mempunyai Daniel Rugani ketika Bremer mengalami cedera dan harus absen dari laga yang dilakoni Juventus, khususnya di Liga Italia. Saya menonton pertandingan Juventus versus Atalanta. Bremer cedera dan Allegri masih punya Daniel Rugani. Jadi, saya pikir Max sangat beruntung, ucap Mourinho. Ayah Weston S1MC High Pronunciation Kenie, kuliahi, pelatih Juventus Max Allegri soal taktik. Ayah Weston S1MC High Pronunciation Kenie, John, kuliahi, Massimiliano Allegri selaku pelatih klub Liga Italia, Serie A, tentang taktik. Taktik Massimiliano Allegri ini memang terkadang sering dihujat entah itu oleh pemainnya atau fansnya sendiri yang dinilai terlalu defensif. Alhasil, John selaku ayah S1MC High Pronunciation Kenie sampai memberikan kuliah pada mantan pelatih AC Milan tersebut mengenai taktik. Ya, John mendesak juru taktik asal Italia itu untuk memainkan anaknya sebagai gelandang tengah dan Timothy Weah di wingback kanan. Weston S1MC High Pronunciation Kenie sendiri sudah tampil sebanyak 7 kali bagi Juventus pada musim 2023-2024 yang mana sang pemain selalu dipasang sebagai wingback kanan dalam formasi 3-5-2 racikan Massimiliano Allegri. Timothy Weah sendiri seharusnya menjadi starter sebagai wingback kanan, tetapi S1MC High Pronunciation Kenie malah mengambil tempatnya itu. Hal itulah yang membuat John S1MC High Pronunciation Kenie tak suka dengan keputusan Allegri dan sang ayah menguliahi sang juru taktik Dian Connery itu melalui X. Taruh S1MC High Pronunciation Kenie di lini tengah. Weah di sayap, cuit ayah Weston S1MC High Pronunciation Kenie, mereka terbukti bermain dengan baik bersama di posisi mereka masing-masing. Selain mengomentari taktik Massimiliano Allegri dan menggurui pelatih berpaspor Italia tersebut, John S1MC High Pronunciation Kenie juga berbicara apakah sang pelatih pantas dipecat atau tidak. Lantas bagaimana tanggapan ayah Weston S1MC High Pronunciation Kenie tersebut mengenai pemecatan Massimiliano Allegri selaku pelatih Juventus? Tukar Iling, lebih memilih Berardi. Juventus sedang mempertimbangkan kemungkinan melepas Samuel Iling Jr. selama jendela transfer Januari untuk mendapatkan dana guna mengejar Domenico Berardi, lapor Il Bianconero. Iling Junior telah menemukan peluang terbatas di lapangan di Juventus dan telah menarik minat dari klub-klub Liga Premier. Ia juga dipertimbangkan sebagai kandidat potensial untuk memberi ruang bagi Berardi, pemain yang diburu Juventus sepanjang musim panas. Meskipun demikian, Sassuolo kemungkinan besar tidak akan menerima gagasan untuk berpisah dengan Berardi pada bulan Januari, terutama mengingat sejarah keengganan mereka untuk terlibat dalam aktivitas transfer musim dingin yang signifikan. Akibatnya, Juventus perlu menghasilkan pendapatan melalui penjualan pemain lain sebelum merekrut Berardi, dan mereka sedang menjajaki kemungkinan mentransfer Iling Junior ke klub Liga Premier untuk tujuan ini. Potensi penjualan Iling Junior membawa risiko tertentu bagi Juventus. Dia adalah pemain muda yang sangat berbakat dengan potensi yang signifikan. Namun, ia masih dalam tahap pengembangan karirnya dan membutuhkan lebih banyak waktu bermain untuk maju. Jika Juventus berhasil mendapatkan biaya transfer yang besar untuk Iling Junior, hal itu dapat menjadi sumber pendanaan yang berharga untuk akuisisi Berardi. Meski demikian, Juventus harus berhati-hati untuk tidak meremehkannya, karena ia memiliki potensi untuk menjadi pemain terkemuka di masa depan. Jual Bremer dengan 40 juta euro. Tottenham Hotspur dilaporkan telah mengalihkan fokusnya ke bek Juventus Gleison Bremer sebagai target transfer potensial pada Januari. Menurut laporan dari Vicages, Spurs siap mengeluarkan lebih dari 40 juta euro untuk mengamankan jasa bek tengah asal Brasil tersebut, yang telah menjadi bagian penting dari barisan pertahanan Massimiliano Allegri dan sosok kunci di Juventus. Tottenham bukanlah satu-satunya klub yang menunjukkan minat terhadap pemain berusia 26 tahun tersebut, yang berpotensi memicu perang penawaran untuk bek asal Brasil tersebut. Dia dilaporkan tertarik untuk pindah ke Liga Premier. Kehilangan pemain dengan kualitas seperti Bremer akan menjadi pukulan besar bagi Juventus, dan mereka enggan berpisah dengannya.
Namun, seperti yang sering terjadi pada klub-klub Inggris, mereka memiliki kemampuan finansial untuk menarik hampir semua pemain untuk bergabung dengan liga mereka. Tottenham, sebagai salah satu klub 6 besar terkemuka di Inggris, tentunya memiliki kemampuan finansial untuk mengamankan jasa Bremer. Juventus membutuhkan dana, ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Mereka saat ini tidak bermain di Liga Champions dan mengalami kerugian besar dalam beberapa musim terakhir. Ketegangan finansial ini mungkin memaksa mereka untuk mempertimbangkan menjual pemain Brasil itu guna memperbaiki situasi keuangan mereka. Idealnya, klub lain akan menyatakan minatnya dan terlibat dalam perang penawaran, sehingga menaikkan biaya transfer. Dengan cara ini, jika kami akhirnya terpaksa berpisah dengan sang pemain, setidaknya kami akan menerima bayaran yang besar untuk transfernya. Idealnya, klub lain akan menyatakan minatnya dan terlibat dalam perang penawaran, sehingga menaikkan biaya transfer. Dengan cara ini, jika kami akhirnya terpaksa berpisah dengan sang pemain, setidaknya kami akan menerima bayaran yang besar untuk transfernya. Duel terhebat, Chiesa dan Keane siap kalahkan Atalanta. Juventus akan menghadapi Atalanta pada hari Minggu, dan tim kemungkinan akan melihat rekannya Moise Keane, Federico Chiesa di lini depan menyusul berita bahwa Dusan Vlahovic absen. Wojciech Szczęsny akan mempertahankan posisinya di gawang, didukung oleh kemungkinan trio pertahanan yang terdiri dari Gleison Bremer, Danilo dan kembalinya Federico Gatti. Weston S1MC High Pronunciation Kanye kemungkinan akan mengambil posisinya di sayap kanan, sementara Filip Kostic diperkirakan akan berada di kiri menggantikan Andrea Cambiaso. Di lini tengah, Manuel Locatelli dan Adrien Rabiot akan dipasangkan, dengan kemungkinan Nicolo Fagioli ditempatkan di depan mereka. Jika Max Allegri memutuskan untuk menurunkan susunan pemain ini, itu berarti dia telah melakukan minimal 3 perubahan pada tim yang mengamankan kemenangan melawan Lecce. Meskipun perubahan ini mungkin bukan merupakan perombakan total, namun tetap merupakan langkah yang berisiko untuk mengubah kombinasi pemenang. Atalanta menghadirkan gaya permainan yang berbeda dibandingkan Lecce, dan perbedaan taktik lawan ini kemungkinan besar menjadi faktor pertimbangan Allegri untuk melakukan perubahan. Jika Juventus tampil sebagai pemenang, Allegri pasti akan mendapat pujian atas pilihan susunan pemainnya. Namun, jika terjadi kekalahan, kemungkinan besar ia akan menghadapi kritik dan pertanggungjawaban yang lebih besar atas perubahan yang dilakukan. Gagal jadi starter di Atalanta, Vlahovic milik cedera. Pada Minggu malam, Atalanta menjamu Juventus di Stadion Gewiss di Bergamo. Ini akan menjadi pertandingan menarik antara tim peringkat ketiga dan keempat di tabel Serie A, dengan hanya selisih 1 poin di antara mereka. Sial bagi Max Allegri, ia harus meninggalkan 2 strikernya di rumah. Dusan Vlahovic dan Arkadiusz Milik mengalami pukulan fisik dalam beberapa hari terakhir, yang membuat keduanya tetap bertahan di Turin. Oleh karena itu, sang menir menebus kekurangan penyerang dengan memanggil bomber muda Tommaso Mancini. Pemain berusia 19 tahun ini adalah salah satu striker muda paling menjanjikan di sepak bola Italia. Ia memulai karirnya di Vicenza sebelum direkrut si Nyonya Tua pada musim panas 2022. Setelah menjalani kampanye bersama skuad Primavera, Mancini mendapatkan promosi ke skuad Juventus Next Gen. Dia membuat 4 akting cemerlang singkat dari bangku cadangan di Serie A sejak awal musim. Namun ini merupakan panggilan perdananya bersama tim utama. Bintang muda Italia U19 ini bergabung dengan pemain muda lainnya Dean Huijsen dan Kenan Yildiz yang menjadi pemain tetap di skuad Allegri. 50 juta euro untuk Thuram. Juventus secara aktif mengejar penambahan Heprem Thuram ke skuad mereka, dengan minat yang besar untuk mengamankan jasanya baik di jendela transfer mendatang atau di akhir musim saat ini. Thuram, putra mantan pemain Juventus Lilian Thuram, menjadi bahan diskusi antara pihak klub dan ayahnya terkait kemungkinan transfernya dalam beberapa pekan terakhir. Namun, negosiasi penting bagi Juventus akan dilakukan dengan para eksekutif Nice, klub Liga 1 tempat Thuram saat ini bermain. Nice tampaknya terbuka dengan gagasan mengizinkannya pergi, asalkan mereka menerima biaya transfer yang wajar untuk tanda tangannya. Menurut laporan Calcio Mercato, Nice telah menetapkan penilaian setidaknya 50 juta euro untuk sang pemain, menunjukkan bahwa ini adalah angka ideal yang ingin mereka terima untuk transfer tersebut.
Juventus diperkirakan akan memulai negosiasi dari titik awal ini dalam upaya mereka mengamankan jasa sang pemain. Thuram akan menjadi gelandang yang bagus untuk kami tambahkan ke skuad kami dan usianya, 22, berarti kami akan merekrut pemain top yang akan memberi kami nilai sekarang dan untuk beberapa tahun ke depan. Namun, 50 juta euro terlalu mahal baginya dan kami kemungkinan akan kesulitan untuk memenuhi jumlah tersebut, terutama karena kami memiliki pemain lain dalam daftar belanjaan kami yang dapat menawarkan nilai yang sama atau lebih baik. Persiapkan Vlahovic, istirahatkan Kean. Juventus telah menerima peningkatan yang signifikan dalam hal kebugaran dengan berita bahwa Dusan Vlahovic telah bergabung kembali dalam sesi latihan grup. Striker Serbia itu telah berlatih secara terpisah bersama Moise Kean setelah pertandingan terakhir Bianconeri. Lanjutkan menonton. Menurut laporan Football Italia, keikutsertaan Vlahovic dalam sesi latihan grup baru-baru ini menunjukkan bahwa ia telah berhasil pulih dari masalah apapun yang menimpanya. Perkembangan ini melegakan bagi Juventus, terutama mengingat kebutuhan mereka akan kekuatan ofensif. Namun, laporan tersebut juga mencatat bahwa Moise Kean masih memerlukan kemajuan kebugaran lebih lanjut untuk dapat bergabung kembali dalam sesi latihan grup dan terus berlatih secara terpisah. Kean sangat ingin mendapatkan kembali kebugaran penuhnya dan siap untuk dipilih saat Juventus bersiap menghadapi Atalanta di pertandingan mendatang. Vlahovic diistirahatkan pada pertandingan terakhir kami, tapi kami berharap dia kembali ke tim untuk pertandingan melawan Lazio dan ini merupakan dorongan bahwa dia kembali berlatih penuh. Kean tidak akan menjadi starter meski dia fit, jadi kita tidak perlu terburu-buru mengembalikannya ke kebugaran penuh. Momo Sisco mengungkap posisi terbaik Chiesa saat ia bersinar. Mantan gelandang Juventus Momo Sisco berpendapat bahwa meskipun Federico Chiesa tampil mengagumkan sebagai second striker, itu mungkin bukan posisinya yang optimal. Chiesa telah menunjukkan performa luar biasa sejak awal musim ini, muncul sebagai sosok penting bagi Juve dengan mencetak gol dan memberikan assist penting. Pemain internasional Italia ini terbiasa beroperasi di sisi kiri formasi 3 pemain depan, di mana ia awalnya mendapat pengakuan atas keterampilannya yang luar biasa. Meskipun demikian, Chiesa saat ini menemukan dirinya sebagai bagian dari 2 penyerang dalam formasi 3-5-2 Juve, sebuah peran yang mendapat pujian dari para penggemar. Mantan pemain Fiorentina ini telah terbiasa dengan posisi ini dan secara konsisten memberikan penampilan luar biasa setiap kali ia turun ke lapangan. Meski demikian, Sisco menilai potensi Chiesa sebenarnya terpancar ketika menempati posisi sayap ketimbang perannya saat ini. Ia mengatakan kepada Tutto Juve, yang membuat saya gembira adalah ia telah pulih dengan baik dari cederanya, dan kembali menjadi penentu dalam permainannya. Juve membutuhkan bakatnya, begitu pula timnas Italia. Peran? Dia juga tampil bagus sebagai second striker, tapi sejujurnya saya melihatnya lebih baik di sayap. Bagi saya itu adalah posisi alaminya. Chiesa mengawali musim ini dengan sangat baik dan terbukti menjadi pemain yang bisa kami percayai untuk tampil seefektif mungkin. Namun, kita tahu bahwa dia mungkin akan bermain lebih baik di sayap kiri dan akan sangat menyenangkan melihat Max Allegri menurunkannya lagi di peran itu suatu saat nanti. Sacchi kritik pedas Allegri. Pelatih ternama asal Italia, Arrigo Sacchi, secara konsisten memanfaatkan peluang untuk menyerang Juventus, dan Bianconeri memberinya amunisi segar menyusul kekalahan 4-2 melawan Sassuolo. Namun demikian, Allegri seringkali menjadi sasaran kritik, dan Sacchi adalah salah satu penentangnya yang paling vokal. Hanya beberapa hari setelah Juventus menderita kekalahan dari Sassuolo, Sacchi memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengomentari kedua klub tersebut, dengan secara halus melontarkan sindiran kepada si nyonya tua. Katanya, seperti dikutip Tutto Mercato Web, tim asuhan Dionisi bukanlah tim yang taktis, tapi mereka punya strategi dan permainan. Nilai seluruh pemain Sassuolo mungkin lebih rendah dibandingkan Chiesa dan Vlahovic. Ini tidak masalah, faktanya itulah keindahan sepak bola. Sacchi adalah salah satu manajer terbaik yang pernah dihasilkan Italia dan ketika dia berbicara,
Orang-orang mendengarkan, namun dia harus tahu bahwa ada beberapa cara untuk mencapai kesuksesan dan bukan hanya cara yang dia tahu. Periode pertama Allegri di Turin penuh dengan trofi dan kami yakin dia masih bisa membawa tim ini ke level tersebut. Juventus mengincar gelandang Tottenham sebagai pengganti Pogba. Dengan Paul Pogba menghadapi skorsing yang lama karena tes anti-doping yang positif, Juventus dapat menggunakan bursa transfer pada bulan Januari untuk memperkuat barisan lini tengah mereka. Beberapa pemain disebut-sebut sebagai kemungkinan pengganti pemain Prancis yang bermasalah itu, namun profil baru kini muncul dari Liga Premier Inggris. Menurut La Gazzetta dello Sport melalui Juventus News 24, Bianconeri sedang mengawasi pemain internasional Denmark, Pierre-Emile Højbjerg. Pemain berusia 28 tahun itu telah menjadi pendukung Tottenham Hotspur dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kedatangan manajer baru Ange Postecoglou membuatnya kehilangan tempat sebagai starter. Pelatih asal Australia itu saat ini lebih mengunggulkan Jes Bissouma dan Pape Sarr di double pivot. Pemain asal Denmark ini sejauh ini telah mencatatkan 5 penampilan di Premier League musim ini, namun semuanya tampil dari bangku cadangan. Satu-satunya permulaannya musim ini adalah di Piala Carabao. Højbjerg merupakan produk pemuda Bayern Munich yang membuat terobosan besar setelah bergabung dengan Southampton pada tahun 2016. Højbjerg merupakan produk pemuda Bayern Munich yang membuat terobosan besar setelah bergabung dengan Southampton pada tahun 2016. Dia telah bermain dengan Spurs sejak tahun 2020. Namun, situasinya saat ini di klub bisa membuat dia keluar lebih cepat. Kontrak sang gelandang bersama Tottenham berlangsung hingga 2025. Jadi, meskipun dia jelas merupakan pilihan yang menarik bagi Juventus, kita akan melihat apakah raksasa Italia itu memiliki keinginan dan kapasitas untuk melancarkan serangan gencar di pertengahan musim. Sandro akan bergabung dengan Saudi Pro League ketika kontraknya habis. Setelah 9 tahun mengabdi, Alexandro kemungkinan besar akan meninggalkan Juventus dengan status bebas transfer di akhir musim. Pemain Brasil ini pertama kali bergabung dengan klub pada musim panas 2015. Ia awalnya membuktikan dirinya sebagai salah satu bek kiri terbaik di dunia. Namun dalam beberapa tahun terakhir, ia terjatuh, dan terkadang terbukti menjadi beban di lini belakang. Namun, pemain berusia 32 tahun itu memicu klausul pelepasan otomatis yang memungkinkannya memperpanjang masa tinggalnya di Turin selama 1 tahun lagi. Namun kecuali ada kejadian tak terduga, Bianconeri akan melihat pemain terakhirnya pada bulan Juni. Menurut La Gazzetta dello Sport melalui Juventus News 24, Sandro kemungkinan akan bergabung dengan Liga Pro Saudi musim panas mendatang, menandatangani kontrak dengan salah satu klub kaya sebagai agen bebas. Beberapa laporan telah menghubungkan bek sayap tersebut dengan kepindahan ke negara Teluk pada musim panas lalu. Namun, transfer tidak pernah terwujud. Namun sebagai pemain bebas transfer, peluangnya untuk mendarat di Timur Tengah bisa lebih tinggi. Sumber tersebut menyebutkan 2 klub Arab Saudi sebagai calon pelamar. Yang pertama adalah Al Nassr, di mana ia akan bertemu kembali dengan mantan rekan setimnya di Juventus, Cristiano Ronaldo. Tujuan potensial lainnya adalah Al Hilal, tempat Sandro akan menemukan rekan senegaranya Neymar. Mantan pemain Porto itu saat ini absen karena cedera. Dia kemungkinan akan tetap absen selama 1 bulan lagi. Juventus ingin menukar Vlahovic. Seperti diketahui, Juventus berupaya menukar jasa Dusan Vlahovic dengan pemain Chelsea Romelu Lukaku pada musim panas lalu. Kesepakatan itu akhirnya gagal, dan pemain Serbia itu tetap di Turin sementara pemain Belgia itu dipinjamkan ke Roma. Kendati demikian, tampaknya Bianconeri juga sudah mencoba menambahkan striker mereka ke kesepakatan pertukaran lainnya. Menurut Tutto Mercato Web, Juventus mencoba memasukkan Vlahovic dalam kesepakatan pertukaran dengan kiper Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma. Kiper asal Italia itu menjadi incaran lama Bianconeri. Mereka telah mengikuti jejaknya sejak hari-harinya di Milan. Jadi ketika PSG bertanya tentang ketersediaan Vlahovic, Juventus dilaporkan mengambil kesempatan untuk mencoba dan memikat pahlawan Euro 2020 itu ke Turin.
Namun seperti yang dijelaskan sumber tersebut, ada dua kendala yang menghambat rencana si Nyonya Tua. Pertama, raksasa Italia itu berpendapat bahwa nilai transfer Vlahovic lebih tinggi dibandingkan Donnarumma, sehingga membutuhkan biaya tambahan untuk menyesuaikannya. Namun juara Prancis itu tidak bersedia memberikan bayaran. Kendala kedua adalah besarnya gaji Gigio. Sang kiper saat ini mengantongi 12 juta euro per musim, sesuatu yang tak mampu ditanggung si Nyonya Tua. Oleh karena itu, dua alasan ini menghalangi kesepakatan pertukaran untuk dilaksanakan. Sehingga pada akhir sesi transfer, masing-masing pemain tetap berada di klubnya masing-masing. Federico Chiesa, layak gantikan Mohamed Salah di Liverpool? Klub raksasa Liga Inggris, Premier League, Liverpool dilaporkan terus mendekati Federico Chiesa di bursa transfer selanjutnya demi menggantikan Mohamed Salah. Liverpool masih terus dihantui pihak Al-Ittihad yang sangat berambisi untuk memboyong Mohamed Salah ke Saudi Pro League di bursa transfer musim dingin dan panas 2024. Selama ini, Liverpool atau The Reds sudah dikaitkan dengan 3 pemain tenar sebagai pengganti Mo Salah. Mereka adalah Federico Chiesa, Rodrigo, dan Rafael Leao. Ternyata, Tim Talk melaporkan bahwa Federico Chiesa dari Juventus sudah ditetapkan sebagai prioritas The Reds untuk mengisi posisi Mohamed Salah. Chiesa memang merupakan pemain yang rentan cedera, khususnya selama membela Juventus. Namun, dirinya tetap sangat menggiurkan di mata manajemen Liverpool. Sehingga, The Reds sudah menyusun urutan incaran suksesor Mo Salah. Pertama adalah Chiesa. Kalau gagal, mereka akan mendekati Rafael Leao dari AC Milan. Leao sendiri dikabarkan sudah bersedia untuk angkat kaki dari San Siro dan gabung ke klub seperti Liverpool atau Real Madrid. Akan tetapi, Milan memagarinya dengan banderol selangit, yakni 150 juta euro tahun depan. Hal inilah yang jadi penghalang Liverpool mendekatinya. Kalau Leao gagal didapat, mereka akan beralih ke pemain Madrid yang bernama Rodrigo, meskipun Rodrigo juga dibanderol mahal. Artinya, hanya Chiesa yang menjadi opsi paling logis sesuai kondisi finansial The Reds. Sehingga, tidak mengherankan kalau mereka menempatkan Chiesa di daftar teratas calon suksesor Mo Salah. Akan tetapi, apakah Federico Chiesa layak menjadi pengganti Mohamed Salah di Liverpool? Berikut kami telah membedah kualitas sang winger. Bila melihat statistik pada musim 2022 hingga 2023 lalu, Mohamed Salah memang jauh lebih unggul ketimbang Federico Chiesa. Bersama Liverpool, Mohamed Salah tercatat mencetak 19 gol dan 12 assist dalam 38 pertandingan di Liga Inggris 2022 hingga 2023. Kemudian Federico Chiesa tercatat hanya mencetak 2 gol plus 5 assist dalam 21 laga di Liga Italia 2023 hingga 2023. Bukan tanpa sebab, pada musim lalu dirinya memang sering dilanda cedera. Namun pada musim baru 2023 hingga 2024, Federico Chiesa mulai bangkit. Dirinya sudah mengemas 4 gol dalam 5 pekan Liga Italia bersama Juventus. Mohamed Salah juga tidak kalah mentereng. Ia masih menjadi mesin gol serta raja assist Liverpool dengan mengemas 6 gol dan 3 assist. Soal kreativitas sebagai winger, Federico Chiesa memang ahlinya. Ia sukses melakukan rata-rata 0,42 assist dan 4,1 shots rating actions, SCA, per 90 menit. Bila melihat kontribusinya dalam permainan, ia melepaskan rata-rata 34,15 operan per 90 menit dengan akurasi 73,3%. Sebagai winger, Chiesa juga ahli dalam hal dribble dengan rataan 4,52 dribble dan kesuksesan sebanyak 2,26 kali per 90 menit. Ia rata-rata membuat 2,22 tackle, intercept dan 1,27 blok di area lawan. Melihat statistik tersebut, memang layak bila Liverpool menjadikan mantan pemain Fiorentina tersebut sebagai target utama pada bursa transfer selanjutnya. Apalagi usia Federico Chiesa masih 25 tahun, ketimbang Mohamed Salah yang sudah 31 tahun. Chiesa sudah pasti masih bisa berkembang untuk menunjukkan performa terbaik. Apalagi Liverpool diasuh oleh salah satu pelatih terbaik di dunia yakni Jurgen Klopp. Di bawah tangan giginya, Chiesa diyakini bisa berkembang melebihi Mohamed Salah.
Reaksi Allegri terhadap kekalahan Juventus melawan Sassuolo. Manajer Juventus Max Allegri telah menyampaikan pesan tegas kepada para pemainnya, mendesak mereka untuk menjadi dewasa dan tetap membumi menyusul pengalaman membuka mata mereka dalam pertandingan melawan Sassuolo malam ini. Juventus bertujuan untuk mendapatkan kemenangan lagi untuk mempertahankan awal musim mereka yang tidak terkalahkan, namun mereka dikalahkan oleh lawan mereka. Sassuolo menempatkan Juventus melalui ujian berat dan menang dengan skor 4-2, menandai salah satu hasil paling mengesankan mereka di pertandingan ini. Sebelumnya, Juventus mendapat pujian atas kemenangan mereka melawan Lazio, dan Allegri memperingatkan agar tidak terlalu gembira, menekankan pentingnya tetap tenang karena timnya belum mencapai sesuatu yang signifikan. Tampaknya para pemain membiarkan pujian tersebut mempengaruhi pola pikir mereka, sehingga menyebabkan kurangnya disiplin. Kurangnya disiplin ini terbukti merugikan, sehingga Juventus berakhir di pihak yang kalah dalam pertandingan tersebut. Seruan Allegri untuk bersikap dewasa dan fokus berfungsi sebagai pengingat bahwa konsistensi dan dedikasi sangat penting untuk mencapai kesuksesan dalam jangka panjang. Usai pertandingan, kata Allegri, seperti dikutip Tutto Mercato Web. Hari di mana kami tidak diserang dengan kepala kami. Kami memainkan pertandingan yang mudah terutama dalam fase bertahan, tanpa menyadari bahayanya. Kami kebobolan gol pada tembakan pertama, namun persepsi sebelum itu adalah bahwa kepala kami sedikit terangkat. Ini adalah pertandingan yang harus mengajarkan kita, sebelumnya kita bukanlah fenomena tetapi sekarang kita bukan sampah. Kami harus berkembang dan kami harus bekerja untuk tetap terikat pada pertandingan selama 95 menit penuh. Kekalahan dari Sassuolo seharusnya membuka mata kami dan para pemain sekarang akan mengerti mengapa Allegri mendesak mereka untuk tenang dan tetap fokus pada pekerjaan mereka. Gol bunuh diri Federico Chiesa. Hasil Liga Italia, Serie A, 2023-2024 Sassuolo versus Juventus, Sabtu, 23 September 2023, berakhir dengan skor 4-2 untuk kemenangan tuan rumah. Sassuolo berhasil membekuk Juventus usai menang 3-2 lewat gol Armand Lauriente, Domenico Berardi, Andrea Pinamonti, yang dibalas oleh gol bunuh diri dan Federico Chiesa. Sassuolo yang berstatus tuan rumah tampil ngotot sejak pertandingan dimulai. Hal ini juga membuat Juventus tampil mengikuti irama permainan lawannya. Tapi, tim tamu harus dibuat terkejut usai Armand Lauriente justru membawa tuan rumah unggul cepat di menit ke-12 berkat sontekan pelannya. Skor pun berubah menjadi 1-0. Tertinggal dari tuan rumah, Juventus makin meningkatkan intensitas serangan. Hal ini berujung gol penyama kedudukan di menit ke-21 lewat gol bunuh diri Matias Vina yang gagal melakukan blok. Skor 1-1 membuat laga pun kemudian berjalan intens. Sassuolo dan Juventus sama-sama saling jual beli serangan. Tapi Dewi Fortuna berpihak ke tuan rumah di babak pertama ini. Pasalnya, Sassuolo mampu mencetak gol kedua dan kembali unggul lewat sontekan Domenico Berardi. Skor pun menjadi 2-1 dan menutup paruh pertama pertandingan. Di babak kedua, tempo permainan masih seimbang antara kedua tim. Hanya saja Juventus lebih tampil menyerang karena tengah tertinggal. Sassuolo pun sesekali hanya melancarkan serangan kilat ke pertahanan Juventus yang cukup membahayakan gawang tim tamu. Di tengah kebuntuan, Federico Chiesa tiba-tiba berhasil mencetak gol penyama kedudukan Juventus di menit ke-78, usai tembakannya sempat mengenai badan lawan dan menjebol gawang Sassuolo. Tapi 4 menit kemudian, Sassuolo berbalik unggul usai Andrea Pinamonti mencetak gol memanfaatkan bola rebound di muka gawang Juventus. Skor menjadi 4-2. Jelang laga usai, Sassuolo kembali menambah golnya lewat gol bunuh diri Federico Gatti yang menghalau usaha Berardi. Skor pun menjadi 4-2 sekaligus mengakhiri perjuangan Juventus. Alhasil, Sassuolo pun memberikan kekalahan perdana ke Juventus di pekan kelima Liga Italia 2023-2024 dengan skor cukup telak yakni 4-2. Alhasil, Sassuolo pun memberikan kekalahan perdana ke Juventus di pekan kelima Liga Italia 2023-2024 dengan skor cukup telak yakni 4-2. 3 pemain bapuk Juventus yang jadi biang kekalahan.
Tampil mengecewakan hingga kalah telak dari Sassuolo di Liga Italia, para pemain Juventus berikut wajib mendapat evaluasi pada laga berikutnya. Dalam lanjutan pekan kelima Liga Italia hari Minggu,